Halo mahasiswa ilmu komunikasi, kali ini saya berjumpa dengan teman-teman dalam mata kuliah Dasar-Dasar Humas. Perkenalkan, saya Taskia Azizah, dosen program studi ilmu komunikasi UPN Veteran Jawa Timur. Dan dalam mata kuliah Dasar-Dasar Humas kali ini, kita akan membahas salah satu topik yang tidak kalah penting dalam pembelajaran Humas, yaitu public opinion atau opini publik. Berikut saya akan membagikan materinya. Kita masuk pada pembahasan mengenai public opinion atau opini publik. Pada slide pertama ini, teman-teman, kita akan membahas di mana opini publik merupakan fenomena yang muncul dalam kehidupan sosial dan politik. Dan kita akan membahas lebih dalam mengenai dasar dari pengertian opini publik, di mana opini publik merupakan pandangan atau pendapat atau sikap masyarakat terhadap suatu isu yang berkaitan dengan kehidupan sosial dan politik. Nah, istilah ini teman-teman muncul di akhir abad ke-18 di Eropa dan Amerika Serikat, terutama dalam konteks demokrasi dan komunikasi politik. Nah, salah satu ungkapan yang terkenal teman-teman pada saat itu adalah Vox Populi, Vox Dei, yang artinya suara rakyat adalah suara Tuhan. Nah, teman-teman bisa bayangkan ya, artinya opini masyarakat itu sangat memiliki kekuatan yang besar dalam menentukan arah kebijakan maupun dinamika sosial. Adapun opini publik ini teman-teman artinya dapat kita pahami ya bahwa pendapat kolektif yang terbentuk dari interaksi sosial dalam masyarakat. Jadi ini bukan sekadar opini individu, tapi juga hasil dari diskusi, pertukaran gagasan, dan kepentingan bersama. Jadi, opini publik juga berkaitan erat dengan kebebasan berekspresi, baik dalam menyampaikan ide, kritik, maupun aspirasi. Dengan kata lain, opini publik ini merupakan refleksi dari kebebasan berpikir dalam masyarakat. Berikutnya teman-teman, kita akan membahas mengenai faktor pemicu adanya opini. Tentunya dalam menghasilkan sebuah opini, ada pemicunya terlebih dahulu. Tidak ada asap kalau tidak ada api. Nah, seperti inilah yang diungkapkan oleh Bernard Hannessy, yaitu munculnya opini publik dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Salah satunya adalah isu atau present an issue. Ya, teman-teman di sini melihat bahwa isu menjadi salah satu faktor pemicu utama adanya opini. Karena justru dengan adanya isu tersebut, maka muncullah perhatian masyarakat. Isu ini biasanya sifatnya aktual dan bisa mengandung konflik atau perbedaan pendapat. Nah, namun justru karena adanya ketidaksepahaman inilah opini publik mulai terbentuk dan berkembang di masyarakat. Opini bisa berbentuk yang pro, bisa berbentuk yang kontra ya teman-teman. Jadi syarat-syarat dari faktor pemicu adanya opini tersebut adalah isu. Harus ada isunya, menjadi pusat perhatian publik, bisa mengandung konflik atau kontroversi, tidak selalu ada kesepakatan ya, ada yang pro dan ada yang kontra, dan sifatnya kontekstual atau aktual. Berikutnya teman-teman, kita juga akan melihat ada faktor lain yang memicu adanya opini, yaitu pernyataan opini itu sendiri atau expression of opinion. Seperti apa sih ekspresi opini ini? Ada asking for opinion, ada giving opinion, ada yang bertanya tentang suatu fenomena atau isu tersebut, ada yang menyampaikan, dan ada juga yang bereaksi atas adanya opini tersebut. Jadi, ada ekspresi opini. Kemudian, biasanya disampaikan melalui apa saja sih? Ada kata-kata, lisan, tulisan, ya. Biasanya dari tokoh-tokoh terkemuka yang akhirnya memunculkan reaksi. Media massa kita tahu sebagai wadah bagi penyebarluasan informasi dan peristiwa. Dan yang tentunya tidak kalah penting adalah bahasa nonverbal atau gestur dari penyampaiannya. Nah, biasanya pernyataan opini ini juga berkumpul di sekitar isu-isu tertentu saja. Jadi, setelah ada isu tadi, tahap berikutnya adalah munculnya pernyataan opini. Biasanya masyarakat mulai mengekspresikan pendapatnya. Berikutnya teman-teman, kita akan membahas mengenai proses pembentukan opini ya. Di sini ada beberapa faktor penentu dari adanya pembentukan proses terjadinya opini. Di antaranya adanya budaya. Latar belakang budaya tentunya akan mempengaruhi satu sama lain. Kemudian adanya pengalaman,
Pengalaman yang dialami oleh setiap orang tentunya akan berbeda, dan nilai-nilai yang dianut setiap individu tentunya juga akan berbeda. Jadi, opini publik tidak muncul secara instan, teman-teman, tapi melalui proses, dimulai dari latar belakang individu, budaya, pengalaman, nilai-nilai. Kemudian, akhirnya terbentuklah sebuah persepsi ya yang muncul di masyarakat. Ketika sudah terbentuklah sebuah persepsi yang beragam, berkembang menjadi sebuah opini. Dan jika opini ini bertemu dengan banyak orang, maka muncullah konsensus atau kesepakatan bersama. Apakah setuju, atau pro, atau kontra terhadap opini atau isu tersebut. Nah, akhirnya setelah tadi terciptanya sebuah kesepakatan, muncullah menjadi opini publik. Nah, tadi teman-teman, setelah kita mempunyai persepsi, tentunya ini juga bisa mempengaruhi sikap, baik affection, behavior, atau kognitif dalam psikologinya manusia. Seperti itu, teman-teman. Baik, teman-teman, kita akan masuk kepada unsur-unsur dalam pembentukan opini publik ya, di mana jika diuraikan terlebih detail, ada beberapa unsur penting dalam pembentukan opini publik. Teman-teman bisa amati bahwa persepsi itu dipengaruhi latar belakang individu. Kemudian opini itu juga terdiri dari kepercayaan, sikap, persepsi. Dan terakhir konsensus, yaitu tahap ketika opini mulai diterima secara luas dan dipengaruhi oleh waktu, media, serta tokoh yang berpengaruh. Baik, berikutnya saya akan melanjutkan materinya ke arah tipe-tipe opini publik. Teman-teman tahu ya bahwa tidak semua orang itu bisa menerima opini, tidak semua orang itu bereaksi atas opini-opini yang beredar di masyarakat. Maka, Gruning dalam Kutlib 2007 mengelompokkan publik ke dalam 4 tipe berdasarkan tingkatan keterlibatan terhadap sebuah isu, yaitu ada all issue publics, orang, kelompok masyarakat yang aktif dalam berbagai isu. Ada juga apatik publik yang cenderung tidak peduli atau bahkan tidak terlibat dalam isu-isu publik. Nih, kira-kira kamu termasuk yang mana ya? Kemudian ada single issue public, yaitu kelompok yang hanya aktif pada isu-isu tertentu saja yang mungkin mereka anggap penting. Misalkan teman-teman lebih menyukai isu tentang F&B, tentang kuliner, tentang entrepreneurship, dan lain sebagainya. Sehingga isu-isu tersebut yang mungkin cenderung akan lebih fokus bagi teman-teman semua. Tapi tidak semuanya isu akan diangkat. Itu adalah single issue public. Kemudian ada hot issue public, yaitu kelompok yang menjadi aktif ketika suatu isu mendapatkan perhatian luas dari media dan masyarakat. Itulah tadi tipe-tipe opini publik sesuai dengan kriteria orang-orang semua atau individu menganggap suatu opini dari isu tersebut. Kemudian teman-teman akan mempelajari mengenai fungsi opini publik, di mana opini publik ini punya 3 fungsi utama ya teman-teman, menurut Itil de Sola. Yang pertama, fungsi kognitif, yaitu memberikan pemahaman supaya masyarakat bisa bersikap lebih objektif. Yang kedua, fungsi identifikasi, sehingga membantu individu merasa menjadi bagian dari kelompok melalui kesepakatan yang bersama dan dalam suatu pendapat. Dan berikutnya adalah fungsi penyelesaian internal, yaitu bisa membantu kelompok menyelesaikan masalah melalui pembagian peran dan kesepakatan bersama. Itu adalah tadi ketiga fungsi opini publik. Jadi, beragam opini baik pro dan kontra, baik-baik atau tidaknya, itu punya manfaatnya, teman-teman. Berikutnya teman-teman, saya akan membahas mengenai ada beberapa teori yang bisa teman-teman adopsi dalam menganalisa sebuah opini publik yang beredar di masyarakat. Ada beberapa teori yang akan saya rekomendasikan. Yang pertama adalah teori agenda setting oleh Maxwell and Combs. Kemudian ada teori spiral of silence dari Elizabeth Noel dan Neumann. Kemudian ada teori two-step flow of communication oleh Paul. Ada juga uses and gratification oleh Herbert Blumer. Ada juga difusi inovasi oleh Everett M. Rogers. Dan teori konstruksi sosial media planner dari Berger and Thomas. Dan 2 teori terakhir yang saya rekomendasikan adalah teori public opinion dan teori of attitude and behavior.
ke beberapa teori ini yang saya bagikan dapat menjadi rekomendasi bagi teman-teman dalam menganalisa sebuah kasus dan peristiwa mengenai opini yang beredar di masyarakat di tengah guncangan era demokrasi saat ini di Indonesia. Silakan teman-teman dipelajari lebih lanjut. Mudah-mudahan materi kali ini bermanfaat untuk teman-teman mahasiswa ilmu komunikasi semuanya. Terima kasih.